Oke, halo semuanya, balik lagi bersama saya, bersama Cajowo Hobi Auto. Untuk video kali ini saya akan mereview ya, itu Yamaha Soul GT 125 GTX. Langsung saja ke pokok intinya, kita bahas dulu dari depan. Motor ini sudah dibekali dengan stang trondol custom, di mana panjang stang motor yang sudah disesuaikan dengan pengendaranya, supaya motor ini mudah untuk dikendalikan di jalan yang macet dan tentunya lebih nyaman buat selap-selip ya guys. Dan motor ini sudah dibekali dengan sandaran kaki depan, berfungsi untuk memanjakan pengendara supaya rileks saat melakukan perjalanan jauh, agar otot kaki tidak tegang dan bisa bergantian saat posisi riding. Cara ini dirasa paling ampuh untuk meluruskan kaki waktu sedang riding guys. Motor ini sudah dibekali dengan visor yang bisa dinaik dan turunkan dengan menggunakan part Honda EDV ya guys. Ini sangat membantu pengendara dari terpaan angin atau saat riding di suhu yang dingin. Untuk holder kanan dan kiri sudah diganti juga menggunakan friction new, yang tentunya sudah ada fitur engine stop dan full hazard. Dan untuk hand gripnya juga diganti menggunakan Hayai Desu, tentunya supaya empuk dan mampu meredam getaran guys. Motor ini juga di-upgrade pengeremannya dengan diameter piringan cakram 260 mili dan dibekali dengan upside down guys. Oke, jadi tentu tampilannya jauh lebih garang. Motor ini juga sudah dibekali dengan double shock dari Yamaha NMAX yang sudah dimodifikasi juga, supaya motor ini terlihat padat dan dibikin spakbor belakang ala tail DD dengan posisi dikasih mudguard belakang supaya tampilan lebih nyeleneh dan masuk akal seperti motor terbaru pada masa kini. Untuk ban menggunakan FDR dual purpose supaya adventure-nya itu dapat banget, dengan ukuran depan 90/90 dan ukuran belakangnya 100/80. Tentunya nyaman banget jika ban dengan model tinggi seperti ini guys. Untuk tinggi motornya, tentunya motor ini pasti jauh lebih tinggi daripada standarnya, sekitar naik antara 4,5 cm dari bawaan motornya. Untuk tinggi 160 cm itu masih aman, namun jinjit akan, tetapi jika sudah dibuat jalan akan terasa enaknya karena posisi jok juga sudah dimodifikasi lebih turun, lebih lebar juga. Untuk motor ini sudah dipanjangkan kurang lebih 4 cm dari bawaan motornya, dan kemudian motor ini itu knalpotnya masih menggunakan standar namun dimodifikasi menggunakan cover moncongnya itu menggunakan fiction, dan untuk cover bagian sampingnya menggunakan vario guys. Jadi motor ini standar sampingnya juga ditinggikan mengikuti sesuai tinggi motornya. Untuk motor ini cc-nya masih standar 125, namun ada dioprekan di bagian kiri menggunakan V-Bell Daytona, kanvasnya sudah racing, kemudian mangkok koplingnya juga sudah dibor. Kemudian untuk rollernya itu menggunakan roller Seon RC dengan berat 10 gram, jadi untuk mengimbangi akselerasi. Jadi motor ini dibuat hanya untuk menikmati momen perjalanan, bukan untuk kebut-kebutan guys. Jadi sebelum dimodifikasi motor ini tuh kondisinya cukup memprihatinkan ya, karena motornya itu habis bekas banjir, jadi otomatis di bagian mesin dan komponen dalamnya tuh terkena karat yang berlebih guys, jadi suaranya tuh kasar banget. Jadi ini lumayan lah setelah dimodifikasi jadi terlihat seperti motor baru. Karena motor ini tuh sudah dipanjangkan atau ditinggikan, otomatis pasti kabel rem cakram depannya harus diganti menggunakan Scarlett ya, pakai racing, supaya ketika belok untuk kabel remnya itu tidak ketarik.
Untuk mika lampunya ini juga sudah di smoke ya, kanan kiri dan stop lampnya. Dan untuk segi berkendara kemarin juga sudah saya tes ya, melewati jalan yang rusak kita buat untuk adventure ya. Jadi motor itu nggak berisik, gemblodak atau bikin kuping kurang nyaman ya waktu melewati jalan rusak. Jadi alhasil alhamdulillah motornya suara mesinnya jauh lebih senyap dan lebih nyaman saat dikendarai. Apalagi ini suara knalpotnya sudah hampir tidak mirip dengan Soul GT standarnya ya. Jadi untuk stang trondol ini memang sudah di set ya, tidak terlalu panjang. Memang panjang dan pendeknya stang itu mempengaruhi daripada tampilan berkendara ya kan. Namun waktu dikendalikan motornya atau melewati jalannya yang macet, stang yang standar ya, sedang panjangnya itu tidak terlalu panjang, itu jauh lebih nyaman dan enak. Tentunya motor ini sudah dimodifikasi dengan bentuk seperti ini, lebih nyaman, pokoknya tidak bikin nunduk atau pegel kaki dan tangannya. Jadi untuk tampilan modifikasi Yamaha Soul GTX ya, jadi Soul GTX ini yang memberi nama adalah si pemiliknya, karena motor ini tuh hasil perkawinan antara Yamaha Lexi ya kan, karena spakbor depannya menggunakan Yamaha Lexi. Kemudian untuk visornya ya itu menggunakan ADV, XADV ya. Jadi beliau menamai motor ini Soul GTX guys. Jadi motor ini itu tampilannya standar namun ternyata sudah dimodifikasi. Jadi kalau di jalanan orang akan mengira ini adalah motor terbaru daripada Yamaha Soul GT125 karena tampilannya yang elegan, kalem, dan tentunya motor ini taat lalu lintas guys, karena plat nomornya dipasangkan ya kan, tentunya jauh lebih aman daripada tilang. Kemudian knalpotnya juga tidak berisik, halus banget. Pokoknya motor ini tertib lalu lintas ya, apalagi di kota-kota besar. Tentunya biar kita sebagai pengendara itu aman waktu melakukan perjalanan kemana-mana. Motor ini juga sudah ditambahkan kabel grounding ya kan, supaya kinerja daripada sensor dinamo atau lampu jauh lebih baik ya. Dan ini sangat berfungsi banget, dan ada perbedaannya juga di antara before afternya motor yang sebelum dipasangkan atau setelah dipasangkan. Untuk membantu penerangan di malam hari, motor ini sudah dibekali dengan lampu sorot ya, dengan dua mode yaitu warna kuning dan putih guys. Ini jauh lebih terang daripada bawaan motor standarnya dan cukup silau juga. Tak kalah ketinggalannya hal terpenting yaitu isi angin ban guys. Untuk ini motor digunakan nitrogen ya, selalu menggunakan nitrogen supaya dia bisa menyesuaikan ya tekanan anginnya dikala suhu yang sangat panas ataupun yang dingin guys. Dan ini juga membuat ban jauh lebih awet ya daripada menggunakan angin yang biasa. Pasti banyak perbedaannya buat kalian semuanya yang sudah sering memakai tekanan angin menggunakan nitrogen ini. Dan untuk spionnya kita pakaiin spion Yamaha Jupiter Z ya. Jadi tentunya cerminnya supaya lebar, bisa untuk melihat posisi objek yang berada di belakang. Oke, jadi motor ini tuh businya sudah diganti iridium ya, sudah bukan pakai bawaan standar, dan krop businya juga diganti karena sudah rusak. Kemudian untuk membuat kesan gahar pada motor ini sudah dibekali dengan klakson keong guys. Seperti ini suaranya, dengerin ya. Wow, kenceng banget kan? Oke, dan ini tombol untuk menyalakan lampu sorotnya ya. Dan ini tombol otomatis yang untuk lampu tembak ya. Jadi
Tuh dia, jadi tanpa harus dinyalakan saklarnya otomatis sudah bisa menembak. Tapi untuk menyalakan lampu sorot yang kuning itu harus ditekan ke depan di bagian saklarnya untuk didorong. Nah, coba dinyalakan untuk lampu kuningnya. Nah, itu dia kan, kuning dan putih. Oke. Terus untuk tombol engine stop ini ya, ini berfungsi sekali. Jadi kalau waktu kita berhenti motornya tanpa harus menurunkan standar sampingnya, ya kan, kita cukup tekan di ininya saja ya. Coba kita nyalakan mesinnya. Dan ini otomatis akan mati mesinnya ketika ditekan. Itu dia guys. Oke. Dan untuk standar tengahnya ini tidak dipanjangkan ya, masih menggunakan standarnya. Kemudian kita set ulang supaya posisi roda belakangnya masih terangkat walaupun sedikit ya. Ini dalam posisi yang rata guys. Oke. Kemudian untuk di shock depannya ini upside down ya kan, sudah di custom juga. Untuk slow rebound yang depan dan shock depan dan belakang itu lebih tinggi yang depan sedikit supaya shock belakang dan depannya main ya. Kalau tinggi yang belakang nanti yang depannya terlalu banyak penekanan. Kemudian untuk as roda ini, tumpuan as rodanya itu lurus ya dengan batang shocknya. Oke, jadi untuk pakai spakbor Lexi itu tidak terlihat cingkrang. Tapi kalau bawaan shock standarnya itu berada di belakang sini guys. Ini otomatis kalau asnya di sini lurus itu berpengaruh, juga mempengaruhi panjang daripada motor ini. Oke. Lampu belakangnya, sen kanan kiri dan stop lamp juga sudah disemuk guys. Ya, dan itu bolamnya sudah diganti menggunakan LED. Nah, itu dia. Itu sudah memakai LED ya, baik lampu senja maupun lampu rem. Kemudian juga kanan kirinya sudah LED hazardnya. Itu dia. Wes, cakep kan. Joknya juga sudah dimodifikasi nih guys ya. Itu dia, supaya berbentuk lebih modis lagi ya. Terlihat simple, elegan, namun ini sudah dimodifikasi.